gitu. Nah, itu silahkan pilihan buat teman-teman gitu ya. Jadi cara untuk hindari rasa rakus dan tamak dalam investasi, punya tujuan investasi, duitnya buat apa gitu ya. Demikian. Nah, yang bahaya tuh yang bilang main saham gitu ya, maksudnya iseng-iseng, siapa tahu cepet Iya, besar, tapi tujuannya nggak jelas nih mau mau buat apa uangnya gitu ya Kang. tepat sekali. Oke, masih dari Lala Siregar, pertanyaannya favorit Kang, jadi naik ke atas nih, aku ambil kembali dari teman kita Lala yang sama, apakah dividen itu, nah hukumnya gimana, haram atau halal, dan bagaimana untuk bedain antara investasi dunia akhirat? Bu, Ya, berat boleh banget Kang ya. Takut direspon ya. Kang. Dalam nih pertanyaannya nih. Ini teman-teman, dividen itu jangan takut sama dividen. Dividen itu sebenarnya gampang. Dividen itu bagi hasil. Jadi teman-teman Hmm. jangan, kalau ngedengar kata istilah dividen, nggak usah takut. Dividen ini hanya bagi hasil kok. Jadi kalau perusahaannya untung, karena kita pemegang saham, maka akan dibagi keuntungannya. Dan dibaginya itu secara proporsional. Contohnya gimana gitu ya. Kalau saham ABCD nih, memberikan dividen itu biasanya di koran juga ada gitu ya. Kalau kita baca koran, perusahaan ABCD membagikan dividen Rp100, ya kecil banget gitu ya. Permen aja kagak ada nih yang nyampe 100 perak gitu ya. Sekarang harga permen aja gope gitu ya. Tapi 100 perak itu, kalau teman-teman punya 1 juta lembar, ini pasti rasanya luar biasa. Makanya Hmm. kalau teman-teman di beberapa investor sering nyaranin, oh iya loh dari muda nabung saham biar nyampe 1 juta lembar. Tujuannya apa? Buat dapet dividen tadi, biar berasa dividennya 50 perak. Harga punya sahamnya 1 juta lembar, 50 kali 1 juta lembar, dapatnya 50 juta. Makanya Hmm. banyak sekarang Mantap perempuan ya. yang punya, kan sebelum nikah harus punya 1 juta lembar saham. Menurut saya, ya alhamdulillah bagus perempuan udah kepikiran gitu ya untuk mulai membangun asetnya terlebih dahulu gitu ya. Tidak ingin kaya dari pernikahan, ini bagus sekali gitu. Walaupun pernikahan penuh berkah, tapi sebenarnya teman-teman mandiri secara finansial itu dibangun dari awal. Dividen jangan takut, dividen itu bagi hasil. Kalau misalnya untungnya halal atau haram, ini boleh atau enggak? Nah, tergantung dari perusahaan apa. Kalau dividennya berasal dari perusahaan, misalnya perusahaannya bank syariah, ya boleh, halal-halal aja, hasilnya halal kok. Dari perusahaan telekomunikasi gimana? Kebetulan saham telekomunikasi tersebut biasanya masuk saham syariah, ini boleh. Telekomunikasi itu bisnis halal. Hmm. Kemudian Hmm. Pak ini jualan sosis so nice nih, atau misalnya jualan apa gitu ya, silahkan gitu ya, jualan nugget, jualan apa, silahkan beli gitu ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya pilihan saham yang sesuai dan ternyata dengan prinsip syariah juga masuk daftar efek syariah, dapat dividen nggak usah ragu, itu dividennya halal selama sahamnya juga halal. Tetapi kalau Hmm. misalnya dapat dari minuman keras gimana gitu ya, wah ini berbahaya. Berarti teman-teman sebenarnya dapat pembagian keuntungan dari hasil jualan minuman keras. Itu yang sebenarnya bikin nggak boleh gitu ya. Demikian teman-teman. Pokoknya Hmm. Kembali lagi ke perusahaannya ya. Oke, betul. aku mau ngingetin teman-teman nih, kita waktunya nggak lama lagi. Jadi misalkan teman-teman punya pertanyaan, silahkan nanya langsung. Atau kalau nggak malu-malu mau nanya, tapi ada pertanyaan yang kalian suka, kalian bisa browsing di bawah tuh ada kolom pertanyaan. Kalau ada pertanyaan yang kalian suka, kalian pencet up gitu, biar pertanyaannya naik ke atas. Tadi pertanyaannya Lala kita tanyain dua-duanya karena banyak yang voting tuh kan. Jadi banyak yang juga penasaran sama pertanyaannya. Nah, sambil nunggu pertanyaan masuk lagi, Kang Dery mau cerita nggak tentang pasar modal syariah di Indonesia? Kan mungkin Indonesia apa nih, kita nih masih negara berkembang Kang gitu, masih banyak lah yang belum sempurna, masih harus catch up lah dengan negara lain gitu. Kang Dery ada apa sudut pandang nggak mengenai pasar modal syariah di Indonesia? Silakan Kang. Sebenarnya pasar modal syariah itu sebenarnya sudah muncul di tahun 97. Sudah ada reksadana syariah di tahun 97. Tapi sejak 97 sampai 2010 pengembangannya itu tidak signifikan. Pengembangannya itu ya memang tidak seagresif sejak tahun 2011. Dan teman-teman sebenarnya memang nggak banyak yang tahu juga bahwa sebenarnya pasar modal syariah kita itu sudah jadi the best Islamic capital market in the world 4 tahun berturut-turut. Jadi 2022, 2021, 2020, 2019. Jadi dominasi yang kita lakukan sekarang itu sudah menghentikan dominasinya punya Malaysia. Jadi kalau orang-orang kan kalau misalnya Wow. kepikirannya Malaysia gitu ya, karena memang 3 tahun berturut-turut dari 2018 sampai 2007 sampai 2016 itu memang Malaysia. Alhamdulillah sekarang kita sudah jadi yang terbaik. Kenapa? Ya karena itu tadi teman-teman bisa
pilih perusahaan sekuritas yang punya fasilitas syariah. Sampai sekarang ada sekitar 17 perusahaan sekuritas. Dan teman-teman pakai sekuritas yang tidak syariah pun ya kalau mau belajar investasi syariah ya itu tadi coba pilih-pilih apa yang mau dibeli, apakah sesuai dengan syariah atau enggak gitu ya. Jadi teman-teman pasar modal syariah kita tuh sudah terbaik dan harapan kita cuma satu gitu ya. Jangan nyinyirin orang-orang yang sebenarnya mulai berinvestasi dengan cara yang benar gitu ya. Kadang-kadang kasihan teman saya yang non muslim juga sering ditanya, ngapain lu non muslim buka rekening di bank syariah, beli saham-saham syariah. Saya sering tidak setuju. Kenapa? Ya karena memang ini boleh-boleh saja kok, nggak ada masalah gitu ya. Kalau dia ditanya juga, kenapa pilih yang syariah gitu ya? Ya karena hoki aja ya. Kan itu hak juga gitu ya, bagi dia hoki. Gitu ya. Bagi kita mungkin yang merasa investasi syariah berkah, kurang lebih sama kok gitu ya. Ngapain harus dinyirin gitu ya. Dan teman-teman yang belum berinvestasi, jangan takut gitu ya. Insya Allah investasi di pasar modal sudah sesuai dengan prinsip syariah, tinggal teman-teman mau atau enggak melakukannya. Mau nggak ribet-ribet pilih perusahaan yang diatur atau misalnya perusahaan yang punya kriteria lebih banyak gitu ya dibanding perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi dari 800 kita nggak boleh beli semua. Kita hanya beli, oh ini perusahaan ini boleh dibeli karena misalnya bisnisnya sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian secara laporan keuangan memenuhi syarat. Karena laporan keuangan pun turut diperiksa. Gitu ya. Jadi teman-teman banyak yang non muslim investasi syariah jangan dinyinyirin, bisa jadi dia udah tahu bahwa ngapain saya cari-cari perusahaan yang relatif sehat gitu ya. Kalau misalnya di syariah pun sebenarnya sudah dipilihin, jadi saya pilih yang syariah aja toh nggak ada ngaruhnya buat saya gitu ya. Misalnya saya non muslim gitu ya, saya pilih yang syariah juga nggak bikin apa-apa sama saya gitu ya, tidak membuat saya jadi muslim juga sebenarnya gitu, karena ini balik ini hubungan manusia dengan manusia. Demikian. Keren Kang. Lanjut Kang, ini pertanyaan favorit yang sekarang rame di lini masa TikTok. Salah satunya ya, sering mulai banyak yang ngomongin katanya tahun depan resesi gitu. Tahun depan resesi, kita investor retail harus bagaimana gitu. Nah, ya apa namanya, kita pasti punya pandangan masing-masing, tentu akan menarik mendengar pandangan Kang Dery. Mungkin juga kalau mau ditambahkan dengan kaidah syariah juga boleh. Mungkin sebagai ajakan juga nih buat teman-teman yang mungkin investor retail pemula, aku juga gitu ya, buat teman-teman yang mungkin malam ini pertama kali nih dengar saham gitu, dengar pentingnya investasi, kira-kira Kang Dery punya message apa Kang dalam frame tadi gitu? Silakan Kang. Oke, jadi gini teman-teman, ini sederhana. Kalau tahun depan resesi, ini kan perkiraan banyak ya, termasuk Ibu Sri Mulyani juga sempat ngomong gitu. Tahun depan hampir banyak negara mengalami resesi gitu ya. Indonesia juga pasti berat menghadapi ini gitu kan. Ya terus kita gimana? Masih asal-asalan impulsive buying, foya-foya, YOLO, you only live once gitu ya. Mending kalau duit kita dipakai buat misalnya renovasi rumah, masuknya ke properti jelas lah gitu ya. Ini dipakai nongkrong gitu ya. Bukan berarti nggak boleh nongkrong gitu ya. Cuman kadang-kadang kita selalu beli barang yang sebenarnya kita nggak perlu-perlu banget. Kita melakukan atau ngeluarin uang yang sebenarnya kita bisa turunin kok. Biasanya nongkrong 4 kali dalam sebulan, turunin lah 2 kali gitu ya. Buat apa? Buat memperkuat cash kita. Orang yang selamat dari krisis adalah orang yang punya cash. Dana darurat kita tuh banyakin. Karena orang yang selamat dari krisis gara-gara corona kemarin adalah orang yang punya tabungan. Kenapa? Dia bisa beli waktu. Buat apa? Buat adaptasi. Gitu ya. Buat adaptasi. Memang itu disuruh. Gitu ya. Atau misalnya punya asuransi gitu ya, atau misalnya saya jadi pengen sesuatu pada tahun depan gitu ya, tahun depan tuh resesi, ya lebih siapin dari sekarang gitu ya. Ekonomi kita bakal melemah kan di resesi gitu ya. Terus kita sekarang masih dalam kondisi jauh lebih baik ketimbang perkiraan tahun depan. Kalau kita masih diem-dieman aja, nganggap investasi haram lah, nggak usah investasi. Ini sebenarnya jadinya orang satu gitu ya, banyak ketemu investasi bodong. Karena apa? Tergiur. Ayo investasi ya aja, untungnya setinggi langit. Padahal dia nggak tahu tingkat risikonya kayak gimana. Padahal dia malah ngomongin investasi saham itu haram, gitu ya, dengan cepatnya. Tapi dia ketemu sama investasi bodong, duitnya keluar juga. Dan udah banyak robot trading, kemudian yang kan kripto, forex dan segala macam itu udah berita sehari-hari. Bayangin jumlah orang yang ketipu investasi bodong itu 117 triliun, gitu ya. Anda nggak foya-foya ketemu investasi bodong. Nah sekarang gitu ya, Anda punya waktu banyak. Banyak orang yang mau sincere atau misalnya ikhlas juga gitu ya buat berbagi ilmu. Kayak misalnya Mas Samuel ini ikhlas bagi ilmu buat teman-teman, ngasih konten yang bagus. Kenapa Anda nggak coba gitu ya untuk ikut belajar?
Kenapa Anda nggak coba untuk berubah gitu ya? Kalau Anda udah mulai nonton konten-konten yang bagus, coba praktekkan gitu ya. Insya Allah teman-teman, Indonesia itu sebenarnya udah berapa kali kena krisis sih? Saya udah Hmm. ngalamin waktu SD gitu ya, SD kelas 5 atau kelas 6 gitu ya, udah kena 97, 98, krisis Ya. luar biasa gitu ya. Udah gitu 2008, udah gitu tahun 2013, udah gitu tahun 2015, tapi Indonesia kembali lagi. Dan setelah krisis, biasanya ada orang kaya baru. Siapa dia? Orang yang punya cash. Dia, wah, alhamdulillah kerjaan saya baik-baik aja gitu ya. Sedangkan saya punya cash, uang tabungan yang lumayan banyak gitu ya. Apa yang harus saya lakukan? Harga saham lagi turun, padahal perusahaannya perusahaan bagus, dia beli. Hmm. Begitu ekonomi balik lagi, ya dia tinggal menikmati hasilnya. Dia jualin saham-saham yang kemarin harganya udah hancur habis-habisan, padahal perusahaannya baik-baik aja, profitable juga. Inilah ilmu di atas segalanya. Makanya orang yang misalnya punya ilmu ditinggikan beberapa derajat tuh maksudnya ini. Gitu. Demikian teman-teman. Wow. Keren Kang Dery, keren. Jawabannya sangat optimis dan aku percaya ini membawa pencerahan buat banyak teman-teman. Jadi resesi kita justru nggak perlu takut selama teman-teman ada di apa namanya punya penghasilan gitu ya, ada di posisi cash gitu. Tambahkan tabungannya sehingga nanti ketika datang resesi kita punya, tadi Kang Dery bilang, punya waktu ya untuk beradaptasi dengan kondisi yang baru gitu. Dan nanti akan melihat banyak perusahaan-perusahaan yang diskon dan itu justru kesempatan kita untuk membeli. Satu pertanyaan lagi yang sering ditanyain sama pemula, Kang, cara mulai itu gimana gitu? Aku nggak pede nih, misalkan gajiku UMR Kang gitu, aku baru mulai kerja fresh grad gitu. Sekarang tuh um, modalnya minimalnya harus berapa sih gitu kalau aku mulai berinvestasi? Nah, ini anaknya zaman sekarang gitu teman-teman. Hmm. Untuk zaman dulu Sri Mulyani pernah bilang bahwa sebenarnya reformasi tidak akan terwujud kalau orang-orang aja nggak bisa menyentuh pasar modal. Makanya dari situ Bursa Efek Indonesia banyak berubah gitu ya. Lotnya diganti jadi apa namanya? Jadi sekitar 100 lembar. Jadi yang tadinya satu lot 500 lembar jadi 100 lembar. Biar apa? Biar terjangkau. Terus tadi minimal investasi saham di beberapa sekuritas, kalau zaman dulu 25 juta, sekarang 100 ribu. Dan 100 ribunya nggak hilang, 100 ribunya Anda bisa beliin saham. Tapi tadi minimal beli sahamnya 100 lembar. Jadi kalau harganya mungkin 900, baru tuh kebeli. 900 kali 100 lembar, 90 ribu. Dan Hmm. sekarang, teman, alhamdulillahnya apa? Banyak orang yang mau bagi ilmu. Ekosistem kita untuk dapetin ilmu gratis itu udah gampang. Lewat Instagram Live ini aja gratis kalau mau mantengin. Betul, betul. Baca apa namanya? Simak lagi recordingnya biar rada masuk. Kalau nggak, kalau kayaknya ini saya harus tanyain deh. DM Instagram aja. Ini kadang-kadang banyak influencer yang rajin banget jawabin DM Instagram. Ini luar biasa sekali dan tidak ada di zaman saya dulu. Makanya teman-teman zaman sekarang tuh enak, tinggal teman-teman mau buka rekening udah murah, ekosistem sudah terbentuk. Anda belajar di Instagram ada, belajar di TikTok pun ada. Karena akun IDX Islamic juga ada TikToknya, saya juga sempat Hmm. kaget gitu. Ternyata ada juga yang nonton gitu ya, ada di YouTube-nya juga. Teman-teman udah banyak. Dan ada yang paling penting memegang peranan penting, influencer udah banyak yang peduli ngasih tahu ke followernya gitu ya supaya dia tidak hambur-hamburin uang dan Ya. sama-sama bergerak dalam satu barisan yang sama memerangi investasi bodong. Kenapa? Investasi bodong itu dead wage loss paling besar dalam perekonomian kita dan kita ada dalam satu barisan. Tidak peduli agamanya apa, tidak peduli sukunya apa, latar belakangnya apa, kita punya semangat yang sama untuk mensejahterakan masyarakat. Wih, Kang Dery, saya pengen berdiri standing ovation rasanya. Sangat-sangat membakar semangat. Ya, mudah-mudahan jadi apa namanya buka mata ya buat teman-teman yang sekarang masih ragu-ragu, merasa aku masih terlalu muda, terlalu tidak punya pengetahuan dan segala macam. Justru kalau nggak punya pengetahuan kita belajar dan belajarnya banyak platform yang menyediakan ilmu secara gratis. Nah, aku mau sekalian jump in ke program influencer inkubator kita nih, Kang. Jadi sekarang beberapa teman-teman content creator dengan IDX, dengan Bursa Efek sedang bekerja sama. Nah, aku gitu ya, sebagai bagian salah satunya akan mengadakan kelas-kelas offline dan online, di mana teman-teman bisa ketemu dengan expert. Jadi stoknya nggak cuma Kang Dery nih, stoknya banyak nih di dalam bursa nih teman-teman yang ahli yang bisa meng-guide teman-teman step by step gimana caranya buka rekening saham gitu ya.
dengan kalau aku kolaborasinya dengan IPOT, dengan Indo Premier Sekuritas, jadi nanti akan ada kelas online dan offline gratis yang teman-teman bisa ikutin. Apa namanya, nggak gratis deh, ada biaya, tapi biayanya akan dijadikan saldo, jadi uangnya nggak hilang gitu. Misalkan teman-teman bayar 100.000, nah itu akan di top up kan ke dalam rekening IPOT teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau tahu kapan kelasnya akan diadain, follow akun aku SRL789, karena dalam waktu dekat akan diumumkan jadwal kelas-kelasnya. Jadi ini kesempatan emas banget buat teman-teman bisa belajar investasi pelan-pelan dari nol, nggak disuruh oke harus beli ini atau nanti harganya naik cepetan gitu, enggak gitu ya. Bener-bener ini legit teman-teman, ini teman-teman dari Bursa Efek Indonesia yang benar-benar akan guide teman-teman pelan-pelan untuk belajar investasi. Jadi follow akun aku karena aku akan umumkan dalam waktu dekat jadwal kelasnya, apa namanya, untuk teman-teman. Dan nggak hanya kelas belajar bursa aja, mana tahu yang jomblo-jomblo ya kan bisa ketemu jodohnya di sini. Apa bonus kan, cari jodoh di kelas belajar saham gitu kan, udah ganteng, baik ya, sebaik Raihan gitu ya, dan melek keuangan juga. Jadi tempat yang tepat tentunya untuk bertemu jodoh. Jadi jomblo-jomblo merapat, kita akan adakan kelas keuangan bersama Bursa Efek dalam waktu dekat gitu. Kang Dery, kayaknya aku pengen extend ini jadi 2 jam, 3 jam karena seru banget, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Mungkin dari Kang Dery Ya. ada nggak 1-2 menit closing remarks buat semangat, membakar semangat kita untuk belajar berinvestasi terus-menerus? Silakan Kang. Ini lengkap sebenarnya Mas Samuel. Udah tadi bahas karir, bahas keuangan, terakhir bahas jodoh juga. Ini lengkap sekali teman-teman. Ini sesuai dengan kebutuhan. Makanya teman-teman nanti Mas Samuel akan kasih waktu untuk apa namanya, belajar barengnya gitu ya. Ada kelas online dan alhamdulillah sekarang udah mulai bisa kelas offline ya. Jadi ini akan mendapat jodoh yang baik gitu ya, cari di tempat yang baik gitu ya. Jadi silakan teman-teman jangan sampai lewatkan. Kalau menurut saya sayang, karena menurut saya tuh nggak bayar, karena 100.000-nya kan balik lagi ke diri sendiri gitu ya. Dan 100.000-nya bisa dibeliin, bisa dicoba aja sekali aja beli saham seumur hidup sekali gitu ya. Saya seneng beli aja itu perusahaan sekali aja, terus diemin aja gitu ya. Tunggu sampai harganya naik gitu ya. Kemudian ya kalau mau dijual lagi silakan ambil lagi uangnya. Kemudian Anda berpikir gitu ya, sesederhana ini sebagai investasi saham, sesederhana ini yang namanya nabung saham. Jadi semoga teman-teman gitu ya, dengan adanya orang yang peduli ngajak teman-teman belajar bareng dari nol gitu ya, seharusnya teman-teman sangat apa namanya, antusias untuk hal ini. Dan teman-teman ini sebenarnya tinggal teman-teman datengin aja, jalannya udah ada, tinggal teman-teman mau atau enggak gitu ya. Silakan. Keren. Thank you Kang Dery buat waktunya. Aku belajar banyak banget malam ini. Jadi